Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Arjuna Gosong. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk dukungannya dengan cara klik subscribe-nya di bawah itu, dan itu gratis teman-teman ya. Oke, kita hari ini akan belajar, benar gak sih plankton itu bermanfaat bagi ikan lele? Kita bicara tentang manfaatnya, pasti banyak sekali ya, karena segala sesuatu itu sama Gusti Allah selalu diciptakan dengan manfaatnya masing-masing. Tapi kita harus tahu, kita diberi akal supaya tahu manfaatnya itu apa gitu, ya kan? Plankton. Jadi awalnya plankton ini memang di air itu sudah ada bibitnya, meskipun sangat sedikit. Nah, setelah itu ketika lele mengeluarkan kotoran, maka plankton ini otomatis subur, ya kan? Jadi banyak, ya. Itu artinya bahwa plankton ini berfungsi untuk menyerap atau istilahnya tuh memakan kotoran ikan lele. Ya, simpelnya seperti itu. Terus yang kedua, nggak usah serius amat bro ya, kita nyantai aja. Ya udahlah, kita ngasih pakan ikan lele dulu ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, yang jelas plankton itu kalau terkena cahaya matahari dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen untuk apa sih? Oksigen itu untuk merombak amonia menjadi nitrit dan nitrat ya. Nah, nantinya nitrat ini akan dimakan oleh plankton itu tadi. Gitu. Jadi masih ada prosesnya. Terus selain itu teman-teman ya, kalau plankton ini, kalau misalkan ikan lele sedang lapar ya, selain kanibal, dia juga akan memakan plankton. Ya, ini tergantung seberapa tingkat kelaparan ikan lele. Kalau ikan lelenya sangat lapar, dia bisa memakan teman-temannya. Tapi kalau laparnya itu hanya sedikit ya, mereka akan istilahnya tuh ngemil ya, ngemil plankton. Meskipun plankton ini ukurannya halus, tapi ada suatu ketika bahwa air kolam ini akan tenang dan akan ada banyak plankton yang mengendap di dasar kolam, dan itu akan dimakan oleh ikan lele. Dan itu beneran bisa dimakan ya, bisa dimakan. Saya pernah membuktikannya. Waktu itu saya bedah isinya dan ternyata di dalam ususnya itu ada planktonnya. Gimana supaya kita yakin ya kalau plankton itu bisa dimakan oleh ikan lele? Pertama, kita harus mengkondisikan, jadi dalam satu kolam itu hanya diisi sekitar 10 ekor ikan. Nah, ketika airnya hijau itu teman-teman nggak usah dikasih makan ya, ikan lelenya nggak usah dikasih makan. Dan nanti kolamnya yang berwarna hijau itu, maka planktonnya itu cukup gitu loh untuk ikan 10 ekor. Itu cukup banget gitu, jadi ikannya tetap bisa besar. Nah, kalau di kolam yang banyak ikannya, otomatis kalau istilahnya tuh jumlahnya plankton kan tetap ya. Maksudnya dalam satu kolam ini kan tetap ya, karena kepadatannya kan nggak bisa tinggi kan, plankton itu juga ya pokoknya ya segitu gitu loh. Antara ikan 10 sama ini kan sama. Dalam catatan airnya itu sama-sama hijau pekat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ikannya banyak seperti ini, ya otomatis kan planktonnya juga nggak cukup gitu loh, dimakan semua. Istilahnya tuh plankton sebanyak satu kolam ini nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan ikan lele yang banyak. Jadi ya hanya sedikit gitu yang menjadi daging ikan lele. Tapi manfaat yang lainnya kan ada, yaitu menghasilkan oksigen terlarut. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, kita akhiri dulu ya pembelajaran kita. Kalau ada yang terlewat, saya mohon maaf. Sebagai penutup,
kita ngasih pakan ikan lele terlebih dahulu. Terima kasih.